Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini adalah di bulan Muharram yang penuh dengan kemuliaan. Meskipun itu masih di sisa-sisanya, tetap kita gunakan untuk kebaikan. Setiap kebaikan di bulan Muharram akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keburukan-keburukan di dalamnya juga diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim untuk memanfaatkan setiap amal kebaikan di bulan Muharram ini sebagai satu wasilah tangga menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbanyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Semoga kita juga masuk ke golongan yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kita telah membahas tentang pembahasan fikih secara pembahasan muqaddimat atau takhil, dan kita juga sudah membahas beberapa kaidah-kaidah dalam masalah fikih. Dan mungkin ini ada kaitannya dengan peribadatan, sehingga setiap muslim hendaknya memahami. Kalau kita lihat dalam kondisi diri kita, kenapa seorang muslim ini kemudian belajar fikih? Apakah ada kaitannya dengan kita belajar tauhid? Ada kaitannya enggak ketika kita itu belajar masalah ubudiyah dengan kualitas akidah, kekuatan iman seseorang? Tentunya pertama difahami adalah bahwasanya masalah ibadah ini adalah masalah yang dibutuhkan oleh setiap kaum muslimin. Masalah fikih itu adalah masalah yang menyelimuti kaum muslimin dan dibutuhkan oleh setiap kaum muslimin. Makanya dibahas dengan pembahasan yang begitu banyak. Misalkan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami Al-Fiqh Manhaji ala Madzhab Syafi'i, itu dijelaskan kurang lebih ada 8 atau 9 pembahasan tentang masalah tersebut. Yang pertama dimulai dengan al-ahkam wa ta'alliqa bil ibadah, yaitu hukum-hukum yang terkhusus dengan ibadah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Kemudian terkait dengan al-ahkam muta'alliqatu bil usrah, hukum-hukum Islam terkait dengan keluarga, ada nikah, ada talak, ada warisan dan lain sebagainya, dalam berkaitan tentang keluarga. Jangan sampai kemudian tidak bisa membedakan mana mahram. Mahram itu berarti orang yang tidak boleh dinikahi, dan mana yang bukan mahram. Ya kan? Jangan sampai tidak bisa membedakan. Kemudian ada pembahasan tentang af'alun nas, tentang perbuatan-perbuatan orang. Misalkan tentang apa? Jual beli, nyewa-menyewa, hukum bagi hasil dan lain sebagainya. Itu juga ada kaitannya dengan fikih. Kemudian juga ada berkaitan dengan hukum-hukum terkait tentang kenegaraan. Fikih ini membahas tentang kenegaraan. Nanti jenengan buka kitab yang ini, beliau mazhabnya Syafi'i luar biasa, Imam Al-Mawardi. Beliau tulis kitab yang namanya Al-Ahkam Sultaniyah, hukum-hukum tentang negara. Bagaimana seseorang itu cara memilih pemimpin, kemudian kriteria pemimpin, bagaimana tugas seorang pemimpin, bagaimana rakyat, bagaimana alam ini mengelola alam. Itu semua dibahas secara detail. Dan ada fikihnya. Ada fikihnya. Misalkan apa kegunaan al-kala, al-wala, wanar, bagaimana yang hijau-hijauan itu boleh enggak dijual belikan. Kemudian boleh enggak misalkan sebuah negara itu menjual air, kemudian menjual kebutuhan dasar orang untuk membuat api seperti gas, kayu bakar dan lain sebagainya. Nah, ini
Ada di hukum syar'inya di situ. Kemudian juga ada berkaitan tentang hukum-hukum terkait dengan hukum-hukum jinayah, yaitu hukum perdata dan perdana, perdata dan pidana dibahas dalam Islam. Bagaimana hukumnya orang yang mencuri? Bagaimana hukum bagi orang yang membunuh? Bagaimana hukum orang yang korupsi? Gitu. Jadi ada hukumnya dalam Islam ada. Gitu, tidak sembarangan. Bagaimana tentang hukum orang-orang yang dia membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja, direncanakan, tidak direncanakan, hukum membela diri ketika dapat perampokan, dibahas secara detail dalam masalah tersebut dan lain sebagainya. Kurang lebih ada sekitar 7 atau 8 pembahasan dalam masalah fikih yang setiap kaum muslimin membutuhkan tentang perkara-perkara tersebut. Kemudian perlu difahami bahwasanya orang yang belajar fikih ini ada kaitannya dengan masalah tauhid. Bahwasanya semakin orang itu mau menjalankan syariat Allah berupa ubudiyah yang tadi kita bahas, maka menunjukkan bahwasanya benarnya keimanan seseorang. Semakin dia tidak mau mempelajari syariat Allah berupa fikih-fikih yang tadi yang ada, hukum-hukum yang ada, menunjukkan lemahnya akidah seseorang. Misalkan kita ambil contoh fikih salat, fikih zakat. Orang yang mempelajari salat, mau mempelajari tentang zakat, mau mengerjakan salat, mau menunaikan zakat, ini adalah orang-orang yang akidahnya benar, yang imannya lurus, sehingga dia mau untuk menjalankan salat dengan berbagai rangkaiannya, menjalankan zakat dengan berbagai konsekuensinya. Nah, ini ada kaitannya. Bukan berarti kemudian tidak ada kaitannya apa-apa. Bahkan dikaitkan tentang keimanan. Misalkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "idza qumtum ilas salat," ketika engkau akan mengerjakan salat. Berarti ini ada kaitan tentang fikih. Jika kamu mau mengerjakan salat, sudah masuk ke ranah fikih. Kita kalau mau salat mau ngapain? Ternyata ada kaitannya dengan ibadah. Faghsilu wujuhakum, maka mulailah kalian membasuh muka kalian. Maksudnya ini adalah rangkaian wudu. Wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian ilal marafiqi, sampai ke siku. Wamsahu biruusikum, kemudian basuhlah kepala kalian. Ini adalah bagian dari wudu itu sendiri. Dan itu merupakan ibadah. Nah, maka Allah kaitkan antara keimanan dengan rangkaian ibadah, dengan fikih tersebut. Di ayat yang lain misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina yuqimunas shalat wa yu'tunaz zakat wa hum bil akhirati hum yuqinun." Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara perkara fikih ibadah dengan perkara tauhid, yaitu orang-orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan mereka itu terhadap akhirat penuh dengan keyakinan. Nah ini. Jadi kalau orang itu memiliki keyakinan akidah tentang hari akhirnya kuat, dia akan makin top ibadahnya, makin top menjalankan syariat agamanya. Nah, ini penting. Maka di sini sebagai setiap muslim kita memahami kondisi bahwasanya ketika kita belajar fikih, menjalankan syariat ibadah, ini tanda kebenaran iman. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berpikir kemudian bapak-bapak kemudian ketika datang sholat subuh misalkan dalam kondisi berjamaah meskipun masih ngantuk, capek, yang sebagainya, itu yang dipanggil itu nidaul iman. Panggilannya adalah panggilan keimanan. Ada orang-orang yang mungkin badannya lebih segar dari jenengan, Pak. Usianya lebih muda, ya toh? Rambutnya lebih hitam, badannya lebih gagah, kekayaannya lebih banyak, rumahnya lebih hangat karena dia pakai AC, mungkin bisa mengkondisikan udaranya biar dingin, hangat, panas itu bisa dikondisikan. Tapi ketika subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nggak ada di masjid. Kenapa? Karena azan tersebut yang dipanggil bukan sekedar jasadnya kemudian di masjid, tapi ada iman yang bergerak untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini belajar fikih itu ada kaitannya dengan tauhid, ada.
Nah, itu kaitannya. Jangan sampai kemudian kita berpikir, belajar fikih mulu, nggak ada kaitannya dengan tauhid. Nah, ini bahaya. Karena terjadi ada pembahasan, itu masjid kok tiap hari bahasnya kok toharoh, sholat, zakat, puasa. Orang-orang itu loh sudah bahas bagaimana pindah ke Mars, pindah ke bulan. Masjid kok masih bahas tentang toharoh, sholat, zakat, puasa, haji. Nggak berubah-berubah dari zaman dulu. Pertanyaannya, kita tanya balik itu orang tuh. Misalkan tanya, emang kamu sudah bisa ke bulan? Enggak bisa. Sudah paham fikih sholat? Ya ngapain saya belajar fikih sholat? Nggak paham pula. Jadi orang yang ngomong kayak gitu ya nggak ke bulan. Dan juga nggak paham fikih sholat. Dan perlu difahami, perkara dari makhluk ke makhluk itu biasa, Pak. Misalkan ada orang itu dari bumi, kemudian nanti mampu tinggal di Mars, biasa saja. Itu biasa. Kenapa? Bumi itu makhluk, kemudian pindah ke makhluk yang lainnya, berupa Mars. Meskipun ada yang tinggal di matahari, misalkan gaya atau gimana lah. Itu masih dari makhluk ke makhluk. Kalau orang sedang belajar toharoh, sedang belajar fikih, sedang belajar tauhid, sedang belajar tentang syariat Islam, ini sedang belajar dari makhluk menuju Allah pencipta makhluk. Ini dahsyat ini. Maka setiap diri kita memahami pentingnya perkara tersebut. Dan selanjutnya adalah Allah jadikan agama ini mudah. Dengan adanya fikih ini, Allah pengenkan agama ini menjadi mudah, bukan menjadi sulit. Misalkan, sholat wajib. Suatu ketika, Mu'adz bin Jabal menjadi imam. Ternyata sholatnya panjang banget. Sholatnya panjang banget. Sholat wajib. Sholatnya panjang banget. Kemudian, yang diimami ini mutung. Tahu mutung nggak Pak? Ini bahasa kita itu apa ya? Harusnya sholat itu kan lanjut sama imam. Dia itu memisahkan diri. Kalau bahasa fikihnya itu mufarokoh namanya. Memisahkan diri dari jamaah. Kemudian kalau bahasa kita gerutu. Sholat kok panjang amat ini orang mau sibuk kerja. Gitu bahasanya. Kemudian yang satu ini ngadu ke Rasulullah. Mu'adz juga ngadu ke Rasulullah ini. Apa yang terjadi? Kira-kira Rasulullah milih siapa ini? Milih yang tadi memutus sholat atau milih Mu'adz yang melanjutkan sholat? Ternyata memilih Rasulullah itu membenarkan apa yang dilakukan orang yang memutus sholatnya. Luar biasa ini. Kemudian Mu'adz dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan, afattanun anta ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, apakah kamu ini orang yang sedang menyebarkan fitnah dalam agama ini, wahai Mu'adz? Kemudian, Mu'adz yang mengatakan enggak tuh, sholat kok, iya kan? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, basyiru walatunafiru. Dalam beragama ini berikanlah kabar gembira. Jangan membuat orang itu malah kabur dari agama Islam. Yassiru walatu'assiru, permudahlah perkara itu. Jangan dipersulit. Jangan seperti di Indonesia kaidahnya, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Nah gitu, ya kan? Ngurus KTP nggak jadi. Ternyata ada dipersulit. Kenapa? Jangan dipermudah. Gitu. Ini perkara ini, Pak. Islam itu gitu, saking mudahnya. Makanya Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan dengan adanya syariat itu bagi kalian kemudahan. Dan Allah tidak menginginkan kesusahan dalam syariat bagi kalian. Itu Allah jelaskan. Ya kan? Maka di sini penting untuk kita pahami. Artinya syariat Islam ini membawa kebahagiaan, syariat ini membawa solusi, syariat ini membawa kemudahan bagi kehidupan kita. Kemudian ada orang keluar dari syariat, ya sebenarnya dia pengen mencari kesedihan, pengen mencari kesusahan, dan pengen membawa kehancuran bagi dirinya. Gitu saja. Teorinya seperti itu. Loh, kok seperti itu? Iya. Kalau ada orang sedang tidak sholat, sejatinya dia sedang pengen tidak bahagia dia. Sejatinya dia pengen menghancurkan kondisi hidup dia. Padahal dalam sholat Allah kasih kemudahan. Yang tidak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk. Nggak bisa sholat dengan duduk, sholat dengan berbaring. Nggak bisa berbaring, ya miring lah. Nggak bisa juga, ya kedap-kedip. Yang penting tetap sholat. Ya kan? Oh, dalam kondisi safar. Ya kan? Boleh
jamak. Boleh dikosor dalam safar. Bayangkan ini, yang harusnya 4 jadi 2. Yang harusnya 4 menjadi 2. Boleh dikumpulkan. Tadinya zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, boleh ditarik zuhur ke asar atau asar ke zuhur. Ini kemudahan dalam beragama, Pak. Mudah banget. Baik itu dalam perkara sholat, dalam perkara sholat dikasih kemudahan. Puasa dikasih kemudahan. Kalau memang tidak bisa karena ada uzur, maka boleh tidak puasa. Meskipun puasa Ramadan, nanti diganti di waktu yang lainnya. Nah, ini bagian dari kemudahan dalam beragama. Maka setiap diri kita memahami bahwa syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang sudah diperhitungkan oleh Allah sendiri, sudah diukur sendiri sama Rasulullah SAW, sehingga perkara itu menjadi mudah untuk dijalankan oleh setiap kaum muslimin. Jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pahami juga bahwasanya dalam perkara-perkara kita mengambil syariat atau kita berfikih, itu tidak boleh kemudian kita sembarangan, seenaknya gitu. Menurut saya sih, tidak boleh kayak gitu Pak, kalau menurut saya itu loh. Nah, kalau agama itu diukur dengan akalnya seseorang, akal siapa ini yang jadi ukuran pedoman? Akhirnya agama ini akan kacau. Dan itulah yang terjadi di negara-negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Akhirnya dia membuat peraturan-peraturan sesuai dengan akalnya sendiri. Akhirnya menurut orang lain tidak masuk akal. Menurut orang lain tidak masuk akal. Contoh, ada orang koruptor di penjara. Setelah itu bebas setelah 5 tahun. Kan nggak masuk akal. Sedangkan harta yang diambil sudah triliunan, menghabiskan orang banyak, menghancurkan orang banyak. Nggak masuk akal. Kalau dalam Islam jelas. Oh, korupsi, hukumnya potong tangan. Jelas toh? Dipotong tangan, dimulai dengan tangan kanan dulu. Oh, ternyata korupsi lagi, potong kaki kiri. Udah ya kan? Masih korupsi lagi, potong tangan kanan. Korupsi lagi, potong kaki kiri kanannya. Selesai. Gitu. Jadi habis. Ya kan? Oh, ada orang berzina, dikebiri. Oh, jelas. Ada orang maksudnya mensetubuhi orang, memperkosa orang lain. Jelas. Ada orang membunuh, ya dibunuh, kisos, kena kisos dia. Ada orang LGBT, dilempar dari tempat yang paling tinggi dengan kondisi terlungkap, dijatuhkan, sehingga orang tidak ada yang berani lagi. Bukan malah difasilitasi. Ini bagian dari keragaman manusia, difasilitasi. Di daerah Solo atau Jogja ada laki-laki dengan laki-laki menikah dengan cara adat. Seakan-akan pengen mengatakan, oh, orang Jawa itu setuju dengan LGBT. Nah, ini terjadi, Pak. Kenapa? Ini terjadi menggunakan hukum manusia, tidak menggunakan hukum Allah pencipta manusia. Ketika hukum yang digunakan itu adalah hukum manusia, maka akan merusak tatanan yang ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawakan Rasulullah untuk kalian ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berhenti, tinggalkan. Ini syariat kan memberikan solusi. Solusi. Misalkan Pak, hari ini Masjid Al-Quba, DKM-nya dan juga jamaahnya dapat undangan hadiah dari Pak Prabowo di sebelah. Sebelah itu berarti kan Kebun Raya itu dekat. Kira-kira datang nggak Pak? Datang. Yang kakinya pegel-pegel, datang nggak? Datang Pak. Yang bajunya masih belum disetrika, datang. Pokoknya itulah semuanya. Pakaiannya mentirit nggak Pak? Wah, luar biasa itu. Pasti datanglah, diupayakan. Ngambil nggak jatah hadiahnya? Ngambil. Foto bareng juga. Kalau ini syariat jelas. Ini apa yang Rasulullah bawa, datang ambil. Loh, kira-kira kita mau ambil nggak itu? Yang dari Rasulullah mau kita ambil nggak? Enggak Pak. Kadang-kadang kaum muslimin nggak mau ambil. Kalau datang dari seseorang yang menurut dia mulia, dia mau ambil. Tapi dari Rasulullah yang sangat mulia luar biasa, tidak ada yang mengalahkan kemuliaan manusia melebihi kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kita hitung-hitungan pakai akal. Ini syariat cocok nggak buat saya? Ada manfaatnya nggak buat saya ya? Nah, ini yang terjadi. Kadang-kadang kita itu tidak adil dalam hidup kita. Kayak gitu.
Ini terjadi. Maka di sini penting untuk kita pahami, tidak sembarangan syariat itu diambil. Maka syariat itu diambil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' dan qiyas yang disepakati oleh para ulama, dan itu dibahas dalam fikih-fikih para ulama. Maka tidak bisa kemudian akalnya seseorang itu saja yang dijadikan ukuran. Maka dalam Islam akal mengikuti wahyu. Maka jadilah kaidah-kaidah fikih itu karena ada akal yang mengikuti wahyu, bukan wahyu. Wahyu di sini bukan nama orang, gitu ya. Wahyu ini berarti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya sebaliknya, apa yang diturunkan oleh Allah harus ngikutin akal kita. Salah. Dibalik, akal yang harus ngikutin wahyu. Ketika ada wahyu yang kurang difahami, ini yang salah cara memahaminya atau wahyunya? Misalkan ini ada sesuatu ini kayak bertabrakan. Ya kan? Ayat bertabrakan. Contoh tentang apa? Tentang Homer. Ternyata ayat Homer itu turun dengan 3 tahap. Tahap mengatakan Homer ada manfaatnya. Kemudian dikatakan Homer itu manfaatnya sedikit, fasilitasnya lebih banyak. Kemudian turun tahap ketiga, Homer itu khobais. Pertanyaannya, ini ayat yang benar yang mana? Akal kita kan berpikir, loh ayat kok bertabrakan ya? Nah, gitu kan pikiran akal kita. Bukan ayatnya bertabrakan, tapi kita belum paham. Akal kita belum bisa memahami perkara tersebut. Bagi para ulama sudah selesai. Oh, ternyata itu tahap-tahapan dalam bersyariat. Jadi kita bersyariat itu ada tahapannya, Pak. Turun itu. Tidak ujluk-ujluk. Gitu. Tiba-tiba Rasulullah, ayo syariatnya langsung perang gitu aja. Enggak tiba-tiba gitu, Pak. Orang di Mekah belum punya apa-apa, tiba-tiba turun syariat perang ya. Enggak jadi dakwah itu. Udah habis diganyang sama orang kafir Quraisy. Gitu. Nah, ini ada hal-hal yang penting kita pahami. Jadi akal kita yang tunduk terhadap syariat, kemudian kita pikirkan apa yang ada di dalam syariat tersebut. Kemudian jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memahami perkara-perkara fikih secara luas, ada perkara istilah-istilah dalam fikih yang perlu kita pahami di awal, sehingga ketika kita masuk dalam fikih-fikih Islam, itu kita memahami dengan detail. Beberapa hal tersebut bisa kita lihat di dalam kitab Fiqhul Manhaji, yang mungkin jenengan nanti kalau mau buka bisa dibuka juga dalam Fiqhul Manhaji ala Madzhabi Syafi'i, yang mungkin ini dijelaskan secara detail dan bagus banget secara runut. Yang pertama adalah ada istilah namanya fardun. Al-fardu. Fardu ini ada kalau bahasa kita itu persamaannya adalah wajib. Fardu itu persamaannya adalah wajib. Tapi di dalam perkara-perkara ibadah, nanti masalah ubudiyah, ada perbedaan antara fardu dengan wajib. Contoh masalah haji. Dalam haji itu ada fardunya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Jadi dipisahkan. Artinya kalau nanti dia wajibnya nggak dikerjakan, nggak batal dia itu hajinya, tapi dia nanti wajib membayar dam. Kan gitu. Tapi kalau fardunya hilang, batal dia hajinya ini. Kan gitu. Tapi kadang-kadang di dalam masalah ibadah yang lainnya, fardu itu satu. Jadi fardu ini sama wajib itu kadang jadi satu, kadang berpisah. Nah, ini dalam masalah ini. Apa itu? Ma talaba syar'in fi'lan taliban zajiman, yaitu apa yang diisyaratkan oleh syariat dengan instruksi yang penuh dengan penekanan. Itu namanya. Jadi syariat itu, hukum itu instruksi, Pak. Bukan ngajak diskusi. Bukan mengajak diskusi, ada instruksi. Apa itu instruksi? Perintah. Diminta melakukan sesuatu disebut dengan wajib. Ini. Bagi yang meninggalkannya, maka mendapatkan iqab, mendapatkan balasan keburukan, mendapatkan dosa kalau meninggalkan perkara tersebut. Salat subuh wajib. Salat subuhnya itu wajib. Tidak salat subuh, maka orang tersebut mendapatkan iqab, balasan dosa karena telah meninggalkan kewajiban. Banyak sekali, ada puasa, ada ini. Makanya kalimatnya dikatakan kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian puasa. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan wajib. Tadi kita sudah jelaskan, wajib secara umum sama seperti fardu, tapi nanti dalam perkara hukum ada perbedaan sedikit misalkan di dalam masalah haji. Kemudian ada yang disebut dengan fardu ain atau al-fardu al-aini gitu. Fardu ain. Fardu ain ini adalah apa hukum syariat yang berkaitan tentang orang-orang mukallaf, orang-orang yang mendapatkan beban hukum secara masing-masing dengan
instruksi yang kuat. Jadi masing-masing itu sudah mendapatkan beban hukum. Contohnya apa? Misalkan ada sholat, ada puasa. Nggak boleh kemudian di sini ada yang sholat, kemudian yang di rumah yang nggak sholat, kemudian mengatakan sudah diwakili sholatnya. Enggak. Jadi itu masing-masing. Di Jawa Timur, Pak, itu ada aliran namanya Darmo Gandul. Kalau di sini nggak tahu, ada nggak di sini? Nggak ada ya Darmo Gandul. Kejawen gitu, Pak. Jadi kalau ada yang satu sholat itu gini ngomongnya, nggak sholat toh? Oh sholat kan zikir. Aku sudah zikir, berarti aku sudah sholat. Nah gitu, Pak. Jadi sholat itu adalah zikir. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau sudah eling pada Allah, sudah ingat sama Allah, artinya sudah sholat kata dia. Kemudian nanti kalau ada orang sholat, yes, rawa boleh nitip. Sholat kok nitip? Gitu. Jadi ini orang akalnya tidak benar gitu. Memang aliran sesat. Namanya Darmo Gandul. Kalau di sini nggak ada kayaknya ya. Kalau di sini kan adanya itu apa? Sunda Wit-Witan itu. Apa Sunda Wit-Witan apa? Ya bukan gitulah. Ada orang-orang itu yang lebih mengutamakan alam dari alam itu. Jadi tidak berpikir bahwasanya sesuatu itu ada sabab musabab. Jadi dunia ini dianggap berjalan ya seperti itu, nggak ada sabab musabab, nggak ada pembuat dunia, nggak ada. Nah ini sudah dibantah oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ketika diajak berdebat oleh orang ateis, kemudian janjian di sebuah sungai, tepi sungai, Imam Abu Hanifah ini telat datang. Kemudian ketika sampai dicaci maki sama orang ateis, dicaci maki. Islam itu mengajarkan kalian itu tepat waktu, mengatur waktu, menerapi. Tapi kok orangnya kualitasnya kayak kamu, ketemuan ngajak ketemu jam berapa, datangnya telat 1 jam setelahnya. Ada kejadian. Lihat nih, Abu Hanifah ini ketika dia masih kecil, masih muda ini, dikatakan apa? Ada kejadian yang luar biasa. Ketika saya mau nyebrang, ternyata nggak ada perahu. Jadi itu selesai. Sungai Efrat yang luas itu, Pak, nggak ada perahunya, Pak, kata dia. Tiba-tiba ada kayu, sepotong kayu melipir, berhenti di situ. Melipir lagi, kemudian jadilah perahu. Tiba-tiba tumbuh itu layarnya. Akhirnya saya baru bisa naik dan jalan ke sini. Kamu ngibul, kata dia. Kata siapa? Kata orang ateis itu mengatakan Abu Hanifah ini mengibul, mimpi siang bolong. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau perahu saja yang kecil kamu nggak percaya, kemudian perahu itu merangkai dirinya sendiri, bagaimana dengan bulan, dengan bumi, dengan langit? Maksud ya bisa merangkai dirinya sendiri, mengatur waktu keliling-keliling. Ya masuk Islam dia akhirnya ya kan? Tuh, logik, Pak. Gitu. Maka ini penting bagi kita itu untuk memahami kondisi tersebut. Jangan sampai kemudian kaum muslimin ini dalam kondisi yes, senitip lah. Ini fardu ain. Fardu ain ada sesuatu yang kita wajib masing-masing kerjakan. Jadi semuanya ada sabab musababnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada fardu kifayah. Ya kan? Fardu kifayah ini apa saja? Yaitu semua hukum yang terkait kaum muslimin, tetapi kalau ada sebagian dari kaum muslimin sudah mengerjakan, maka terlepas dari hukum dari kaum muslimin yang lainnya. Contoh apa? Memuliakan jenazah. Ya kan? Misalkan ya kan, menyolatinya, mengkafaninya, memakamkannya misalkan. Kalau sudah ada sebagian di antara kaum muslimin sudah cukup. Enggak tiap muslim, misalkan di kampung A ada yang wafat. Di kampung A sudah ada yang urus, ya sudah selesai. Ya kan? Kemudian apa? Jihad tolab. Jihad untuk ekspansi. Juga kalau sudah ada yang wakili kaum muslimin juga cukup. Tidak semua orang Madinah keluar semua ke Uhud. Enggak. Sebagiannya masih ada di Madinah, sebagiannya keluar ke Uhud. Sebagiannya ada di Badr, sebagiannya ada di Madinah. Ini jihad tolak. Tetapi kalau jihadnya itu adalah defense atau difa'i namanya, jihad itu difa', maka wajib fardu ain setiap orang. Contohnya apa? Orang Gaza, orang Palestina. Kenapa? Karena musuh sudah masuk. Maka nggak perlu lagi bertanya fatwanya, ini pemerintah saya yang menyuruh saya jihad enggak nggak ada itu, nggak perlu, langsung sikat. Kalau nunggu fatwa dulu, nanti keburu dibunuh semua itu. Musuh masuk sikat, nah, gitu saja. Nah itu namanya jihad difa. Itu ada hukumnya. Itu namanya disebut dengan fardu ain dan fardu kifayah. Ada istilah seperti itu. Kemudian istilah berikutnya yang perlu difahami adalah
tentang rukun. Apa itu rukun? Rukun adalah ma wajaba alaina fi'lahu wa kana juz'an min haqiqatil fi'lil ibadah. Rukun adalah sesuatu yang wajib kita kerjakan dan ini adalah sebuah perbuatan yang ada pada hakikat ibadah itu sendiri. Jadi rukun ini sesuatu yang ada dalam ibadah, sesuatu yang wajib ada dalam sebuah ibadah. Berbeda dengan syarat. Kalau di sini jelaskan syarat adalah ma huwa wajibun fi'lahu walakin lahu laisa juz'an min haqiqatil fi'li. Syarat adalah sebuah perbuatan wajib ada tetapi dia bukan bagian dari ibadah itu sendiri. Contoh sholat, maka rukunnya adalah Al-Fatihah. Jadi mulai dari niat qiyam, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud dan sebagainya itu. Kalau ini nggak dikerjakan batal. Ya kan? Berarti dia bagian dari sholat itu sendiri, maka disebut rukun sholat. Kalau wudhu, nah ini syarat sahnya sholat, menutup aurat, masuk waktu, itu bagian dari syarat. Sesuatu yang harus ada, tetapi tidak bagian dari sholat. Nah gitu. Kalau bagian dari sholat, rukun namanya. Kalau di luar sholat, sebelum sholat itu ada, maka disebut dengan syarat. Dan syarat itu ada dua. Ada syarat yang membuat orang itu jadi wajib, ada syarat yang menjadikan orang itu bisa sah. Atau disebut dengan syarat wajib dan syarat sah. Contoh syarat wajib sholat misalkan. Oh berarti syarat wajibnya itu berarti sudah balik, masuk waktu. Ya kan? Kemudian ada syarat sahnya, sudah bertoharoh, menutup aurat. Ya kan? Misalkan. Ini adalah bagian dari yang perlu kita pahami. Sehingga kita tahu, oh ini syarat, ini rukun. Jadi tidak digabung, sama-sama wajib dikerjakan, tetapi berbeda dalam hukumnya. Bisa difahami di sini sampai sini? Jangan melupakan Allah. Jadi ada syarat. Kemudian ada yang namanya mandub. Dalam istilah ibadah itu adalah sesuatu mandub. Mandub itu banyak sunnah. Mandub itu adalah sunnah. Huwa ma talaba sya'ru fi'lahu lakin talaba ghair jazimin. Suatu instruksi syariat untuk mengerjakan sesuatu, tapi instruksinya tidak terlalu ditekankan. Itu. Haitsu yatarattabu tsawabu ala fi'lihi wa la yatarattabul iqab ala tarkihi. Yang orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala dan orang yang tidak mengerjakannya tidak mendapatkan hukuman atau dosa. Nah ini. Contoh misalkan dalam sholat kita lupa nggak membaca doa iftitah. Sholat nih nggak baca doa iftitah. Ya enggak dosa Pak, enggak mengapa-ngapa. Beda kalau jenengan enggak baca Al-Fatihah. Karena terjadi, saya ngisi pengajian di Depok, pertanyaan, Pak Ustadz, ketika sholat zuhur, asar, kemudian habis rakaat ketiga, sholat maghrib, rakaat ketiga sama 4 sholat isya, itu baca apa ya kok diam semua? Loh, bayangin Pak ini, yang nanya ini bukan orang yang kulitnya masih kenceng Pak, udah keriput itu, gitu, ngomong kayak gitu, baca Al-Fatihah Bu, loh kok gampang? Kata dia, lah ibu selama ini baca apa? Ya saya diem aja. Bayangin Pak, diem saya diem. Terus gimana Pak Ustaz? Kalau ibu ingat sholatnya dikodok. Kenapa? Batal sholatnya. Karena Al-Fatihah adalah bagian dari rukun. Penting Pak kita belajar. Bisa jadi jenengan juga nanti tuh. Ternyata itu rukun ya. Contoh misalkan kejadian di Cilebut, ada yang sholat, imamnya lupa. Apakah dia rakaat isya ini sudah 4 apa masih 3? Lupa dia. Dalam syariat kan dianjurkan kalau lupa diambil rakaat yang paling kecil sedikit. Oh dia lupa 3 atau 4, berarti dia 3. Jadi dia nambah rakaat. Kurang lebih seperti itu. Apa yang terjadi ketika nambah rakaat karena dia lupa? Diingatkan oleh jamaah dia duduk. Sujud sahwi, jamaah nggak mau sujud sahwi. Jamaahnya nggak mau sujud sahwi. Apa kata jamaahnya? Nah yang salah imam kok saya sujud sahwi ngapain katanya? Astagfirullahaladzim. Nah Pak, bisa jadi terjadi di kita kayak gitu. Oh yang salah DKM ngapain saya tanggung jawab? Loh, enggak, keputusan ini sudah diputuskan secara musyawarah. Jadi kita bertanggung jawab sama-sama. Kalau dalam istilah musyawarah. Ya kayak gitu. Mau yang salah imam kok ngapain saya? Emang ente tadi itu naik kapal imamnya nakodanya bukan dia nih. Kapalnya bukan kapal ini. Nah gitu kalau kita
Ente naik getek-getek, dia naik kapal yang satu naik pelni, yang satu naik apa gitu, but. Ya ini kan terjadi, Pak. Perkara seperti itu. Maka kita perlu pahami. Jadi ada perkara-perkara dalam ibadah yang penting sekali untuk kita lakukan. Ya kan? Yaitu istilahnya namanya mandub. Ya kan? Kalau dalam hukum ada nggak ada? Contoh sholat duha, sholat qiyamul lail, ya kan? Puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Daud, itu juga bagian dari yang salah satu yang sunnah. Dan dalam fikih Syafi'i secara khusus, karena mungkin nanti kita akan bersinggungan dengan fikih Syafi'i dengan banyak, masalah mandub ini itu dibagi menjadi 4 istilah. Ya, ini karena nanti ada yang kadang-kadang kurang ini. Yang pertama adalah mandub. Kemudian disebut dengan mustahab. Mustahab juga nanti ada 2 kata lagi. Mustahab dalam artian sunnah dan mustahab dalam artian anjuran. Itu nanti ada pembahasannya. Kemudian ada disebut dengan tatawwu'. Dalam masalah fikih disebut dengan tatawwu'. Gitu. Itu juga sunnah. Kemudian disebut dengan nafil atau naflan atau nafil. Salat kalau biasanya ini salat nafilah, ya itu maksudnya salat sunnah. Ya biasanya gitu. Ada 4 istilah itu yang di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ada yang disebut dengan perkara itu mubah. Mubah. Apa itu mubah? Huwa maka fi'luhu wa tarku sawa. Ditinggalkan atau dikerjakan hukumnya tetap sama, itu saja. Ya boleh. Ya gitu ya kan. Jadi tidak memperpengaruh. Bagaimana minum dengan gelas, gitu Pak. Iya, boleh, tidak ada masalah. Kurang lebih seperti itu. Ya ente mau minum pakai gelas, mau pakai sedotan ya terserah, ya, gitu. Ente minum kopi pakai air panas, air dingin boleh, nggak ada masalah. Gitu. Jadi ini adalah perkara-perkara yang mubah, ya kan, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, dikerjakan juga tidak bernilai ibadah. Tapi bisa bernilai ibadah dengan apa? Dengan niat. Dengan niat. Contoh makan. Makan itu adalah perkara yang mubah. Makan yang halal ya maksudnya. Tujuannya adalah dia makan agar kuat untuk puasa. Seperti makan sahur. Berarti dia mulai ibadah. Bernilai ibadah. Karena niatnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya haram. Ada istilah dalam syariat itu disebut dengan haram. Apa itu haram? Wa huwa ma talabana syar'u bitarkihi talaban jaziman. Yaitu perkara yang syariat menginstruksikan kepada kita untuk meninggalkannya dengan instruksi yang kuat. Kalau wajib atau fardu itu adalah mengerjakan dengan kuat, diperintahkan untuk mengerjakan dengan instruksi yang kuat. Kalau ini adalah perkara-perkara yang wajib kita tinggalkan dan syariat memberikan instruksi dengan instruksi yang kuat. Loh, kok demikian? Bagaimana hasilnya? Barang siapa yang mengerjakannya bernilai dosa. Dosanya besar kadang-kadang bisa jadi. Dan orang yang meninggalkannya, orang-orang yang meninggalkannya karena Allah bernilai pahala. Contoh, zina haram, dosanya besar. Ternyata dia tinggalkan dan memilih menikah. Nah gitu. Nah, maka dia bernilai pahala karena meninggalkan dosa dan bernilai pahala karena dia menikah. Kurang lebih seperti itu. Contohnya apa? Misalkan membunuh juga sama. Iya kan? Membunuh juga sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan perkara yang hak. Perkara yang hak, contoh, orang tersebut murtad. Orang tersebut menghina syariat Allah. Nah, ini penting untuk kita pahami. Kemudian ada istilah selanjutnya yaitu dengan istilah makruh. Istilahnya apa? Makruh. Apa itu makruh? Makruh itu adalah perkara yang apabila dikerjakan tidak bernilai dosa, tetapi ketika ditinggalkan bernilai pahala. Ini makruh secara umum. Ada makruh dalam madzhab fikih itu ada namanya makruh yang disebut dengan makruh tahriman dan makruh tanzihan. Ada gitu. Ada makruh tahrim dan ada makruh tanzih. Di masyarakat ini sering kita lihat itu makruh itu cuma difahami dengan yang istilah kedua, yaitu makruh tanzih. Makruh tanzih ketika dikerjakan tidak mengapa, tetapi ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu tanzih. Berbeda dengan makruh tahrim. Makruh tahrim adalah
apa yang diinstruksikan syariat untuk ditinggalkan, tetapi instruksinya itu tidak terlalu kuat untuk meninggalkan tersebut. Tanpa ada perkara-perkara meninggalkan yang haram secara khusus. Nah, misalkan di sini banyak perkara-perkara makruh tanzih. Contoh misalkan sholat 2 rakaat pas tuluk matahari baru muncul. Sholat 2 rakaat. Biasanya itu di masjid-masjid itu ada istilah, nah itu ada syuruk. Jam 6:02. Iya, jam 6:02 itu syuruk, itu maksudnya apa? Munculnya kan. Kemudian pas tit orang sholat. Ya jangan. Nunggu 10 menit setelah itu. Ya, jangan pas tit. Artinya syuruk kan. Dia sholat. Nah, itu disebut dengan makruh tahrim. Ya, itu hukumnya gitu. Tidak boleh. Atau pas matahari pas terbenam. Tik. Iya kan? Tunggu dulu sedikit. Biar nanti masuk azan maghrib. Jangan pas. Atau matahari pas di tengah-tengah. Geser dikit biar masuk. Kalau pas sebelumnya boleh, setelahnya boleh. Nah, ini adalah perkara-perkara itu. Ya, banyak sekali. Atau perkara-perkara yang makruh, yang tanzih tadi. Kalau makruh tanzih ini ada banyak sekali kalau makruh tanzih ini ya. Contoh misalkan ada makruh tapi nggak membawa masalah. Orang yang haji ternyata puasa Arafah di hari Arafah. Makruh hukumnya. Ya kan, hukumnya makruh, tapi tidak membatalkan, tidak ada masalah. Itu makruh tanzih. Kemudian ada istilah dalam fikih namanya ada. Ada itu adalah mengerjakan sebuah ibadah di waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Maka disebut dengan adaan. Dikerjakan dengan langsung adaan. Ada istilah berikutnya adalah qadhaan atau disebut qadha. Mengerjakan ibadah yang telah diwajibkan di luar waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Ini adalah disebut dengan ada atau qadha. Contoh orang sholat subuh di waktu subuh, maka disebut dengan ada. Sholat subuh di waktu duha, ya nggak tahu di masyarakat sini ada nggak itu? Bisa jadi masih ada. Nah, maka niatnya adalah qadha. Nah, qadha ini ada kaitannya, ya kan? Ada kaitannya. Baik itu dia kerjakan karena meninggalkan wajib atau karena ada uzur, kemudian sampai dia itu kehilangan waktu tersebut, maka sama-sama disebut qadha, wajib qadha. Gitu. Contoh, dia puasa bulan Ramadan. Ternyata dia menyengaja tidak berpuasa, maka orang tersebut tetap kena hukum wajib mengqadha. Atau dia lupa, qadarullah dia ketemu antara gayung dan bak sumurnya, akhirnya dia juga tetap harus qadha. Atau dia dalam kondisi sadar karena ada uzur, karena dia dalam kondisi safar atau dalam kondisi sakit sudah tidak mampu berpuasa, atau dalam kondisi orang tersebut nifas atau haid atau apa, ada uzur, kemudian dia mengerjakan, maka disebut dengan qadhaan di luar waktu. Mengerjakan sholat asar misalkan di luar waktu asar, misalkan disebut dengan qadha. Tidur dia habis kerja itu, ternyata bangun-bangun isya, maghribnya bablas, maka nanti sholat maghribnya adalah qadha. Nah gitu, ini penting untuk difahami. Ya kan, ini adalah perkara-perkara yang disebut dengan istilah-istilah. Kemudian ada istilah dalam masalah fikih namanya i'adah. I'adah itu mengulangi ibadah. Ya kan? Mengulangi ibadah di dalam waktu yang sama tapi 2 kali. Contoh, si A sudah sholat isya secara sendiri. Tiba-tiba ada rapat di masjid. Dia udah sholat di rumah tuh, sholat sendiri, sholat isya. Pas ke masjid ada orang sholat isya berjamaah ternyata. Kemudian dia mengulang sholat. Boleh, Pak. Pahalanya double. Iya kan? Maka dalam masalah fikih disebut disunnahkan orang tersebut setelah sholat secara sendiri untuk sholat berjamaah kalau memang ada berjamaah di waktu yang sama. Di waktu yang sama itu berarti tidak keluar waktu sampai orang tersebut tidak bisa mengerjakan secara adaan, secara langsung dikerjakan di situ. Bisa difahami jadi istilah-istilah ini. Jadi kurang lebih ada 13 istilah ya yang kita sebutkan tadi. Ada fardu, kemudian ada wajib, fardu ain, fardu kifayah, kemudian ada mandub atau sunnah ada disebut dengan sunnah, ada disebut tatawwu, ada naflan, ya ada mustahab tadi. Kemudian ada disebut dengan makruh, ada makruh tanzih, ada 2 makruh tanzih, makruh tahrim.
Kemudian ada juga disebut dengan ada qadha, ada i'adah, ya kan? Kemudian disebut dengan ada haram, ada mubah, ada syarat, ada rukun. Bisa difahami di sini ya. Nanti ketika kita bahas masalah fikih, oh ini hukumnya makruh tanzih, Pak. Jadi kita sudah paham, oh berarti seperti ini, gitu. Oh ini haram. Oh berarti sudah paham. Ini kita memahami istilah-istilah ini adalah untuk memudahkan kita ketika kita masuk dalam perkara-perkara fikih yang dijelaskan oleh para ulama, kita tidak menjelaskan itu secara berentet gitu, Pak. Kita jelaskan langsung. Tas perkara ini fardu ain. Nah, gitu. Jadi langsung fardu ain berarti setiap diri-diri kaum muslimin tidak bisa digadaikan ke orang lain kewajiban tersebut. Enggak bisa. Ya kan contohnya apa? Salat misalkan tadi. Yaitu salat wajib. Nah gitu. Nah ini adalah perkara-perkara istilah-istilah dalam masalah fikih yang setiap kaum muslimin hendaknya tahu perkara tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak-bapak berkaitan tentang istilah-istilah atau ini? Monggo. Waalaikumsalam. Gitu ya. Benar. Oke, sip. Masalah syuruk, salat syuruk itu adalah dikerjakan 10 sampai 15 menit setelah syuruk itu ada, setelah munculnya ini. Sampai setinggi tombak. Ya kalau di sini nggak kelihatan Pak ya, setinggi tombak itu seberapa. Kalau jenengan tinggal di kampung saya itu kelihatan Pak, karena matahari itu munculnya dari laut. Jadi kita tahu itu matahari muncul dari muncul dari laut. Dulu waktu kita kecil itu tahunya itu matahari muncul dari laut, ditelan laut lagi Pak, gitu. Jadi kalau jenengan kayak gitu kan harus bayar Pak itu. Kalau saya gratis Pak, belakang rumah saya itu. Gitu. Jadi matahari muncul dari laut, tenggelamnya di laut, gitu. Nah, itu ketahuan Pak, setinggi tombak itu kita taruh tombak, itu ketahuan. Oh, setinggi ini sudah boleh. Nah, gitu. Nah, biasanya itu waktunya adalah 10 sampai 15 menit atau 5 sampai 10 menit lah kalau ini kan. Kemudian hal tersebut baru boleh kita mengerjakan. Tidak boleh pas waktu setan itu muncul itu, karena pas lagi tuluk tes itu bermuncul setan di situ juga. Nah, itu ditunggangi oleh setan. Maka kita tidak boleh di situ. Jadi itu permulaannya. Itu tentang salat syuruk. Dan salat syuruk ini adalah istilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah salat syuruk ini bagian dari salat syuruk itu sendiri, ataukah dia itu adalah istilah dalam salat duha? Nah gitu. Nah ternyata lebih kuatnya adalah dia adalah istilah dalam salat duha. Jadi salat syuruk itu adalah salat awalnya salat duha. Yang paling awal waktunya itu dikerjakan ketika syuruk. Meskipun di awal duha ini nanti bernilai ibadah. Seperti orang haji dan umrah sempurna pahalanya. Kurang lebih seperti itu. Tapi dinilai dengan cara seperti ini. Kita adakan pengajian, zikir, baca Quran, dan sebagainya. Tidak dengan tidur. Di masjid tidur gitu, tiba-tiba nanti syuruk, bangun, wudhu, sholat. Nah, itu tidak dinilai juga kalau kayak gitu. Kadang-kadang kan kita sukanya gitu. Atau diskusi. Biasanya kita tuh suka diskusi itu. Ngobrol ngalor ngidul. Kemudian nanti tiba-tiba niat sholat syuruk. Yaitu sholat duha nilainya. Nilainya adalah sholat duha. Jadi tinggal dihitung. Biasanya sholat syuruk itu adalah waktunya itu sekitar 60 sampai 65 menit setelah azan. Setelah masuk azan. Nanti dihitung di sini. Di sini azan jam berapa itu? Jam 4.44. Berarti harusnya sholat syuruknya itu adalah masuk syuruknya adalah jam 5 lewat 55. Nah, di sini kan jam 6 lewat 2. Berarti waktu syuruk sini itu adalah waktu sholat. Nah, hitungannya di sini berarti waktu sholat, bukan waktu tuluk mataharinya. Jadi yang dihitung di sini ada syuruk di sini adalah waktu sholatnya ini yang dihitung ini. Ya kan? Gitu. Jadi bukan dihitung waktu pas munculnya. Memang ini terjadi dan ini yang nyeting siapa ini jam ini? Kita sendiri kan yang settingnya. Nah, itu berarti kita harus settingnya adalah dilebihkan. Nah, kayak gini. Berarti ini sebenarnya syuruknya udah dari tadi tuh munculnya tuh. Iya kan? Yaitu 5 menit yang lalu ini. Dilebihkan 7 menit, dilebihkan 7 menit. Ditunggu 3 menit lagi lebih afdal, lebih bagus. Nah, itu penting, itu difahami. Iya kan? Nanti bisa dilihat di ini. Namun ada perbedaan
Di antara para mujtahid di Indonesia. Contoh misalkan di Majelis Tarjih Muhammadiyah itu memberikan fatwanya, yaitu di Indonesia ini waktu sholatnya kecepatan 8 menit. Lebih cepat 8 menit. Ketika kita lihat dari ilmu falak, itu lebih cepat 8 menit. Maka jangan kaget Pak, kalau orang-orang Muhammadiyah itu subuh, orang udah pada sholat, dia baru adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena dia memiliki fatwanya seperti itu, yaitu subuh di Indonesia ini kecepatan 8 menit. Masalah ini bukan masalah kemarin sore Pak. Ini masalah sejak dulu ini. Nah, jenengan nanti lihat itu, fatwa MUI seperti apa tentang perkara tersebut. Sehingga nanti kita bisa menyikapi dengan sikap yang baik. Maka bagus di sini itu. Sholatnya diperlambat ikomatnya. Yang di sini ikomatnya kan lama banget ini. Lama banget, ya kan? Nah, itu bagian dari para ulama mengatakan itu bagian dari wanti-wanti. Apa itu? Wanti-wanti itu, Pak. Persiapan atau jaga-jaga. Ini sholatnya masuk apa belum? Makanya sholat subuh itu rata-rata bahkan di masjid di daerah-daerah Ciapus sana itu 20 menit, Pak. Subuh itu komatnya 20 menit setelah adzan. Saya tuh kaget, saya udah selesai sholat nih di sini di rumah di Empang. Saya kan jalan ke belakang Ciapus. Ya kan? Dia baru rakaat pertama. Ini orang sholatnya kok siang amat. Ya daripada nanti kita sholat sebelum waktunya. Nah, ternyata itu sudah mulai difahami oleh masyarakat. Nah, kita juga sekarang perlu pahami. Nanti bisa dilihat, nanti bisa konsultasi sama Ustaz Hari dan para ustaz-ustaz yang lainnya, ya kan? Diperhatikan. Di sini kalau di sini udah bagus sholatnya karena ditunggu waktunya yang panjang. Tapi memang perkara waktu sholat di Indonesia ini lebih cepat, ya kan? 8 menit itu memang perkara yang sudah dikaji oleh para ulama-ulama di Indonesia secara khusus. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pak ya. Terkait sholat syuruk udah terpenuhi insyaallah. Dan sholat syuruk bagian dari sholat yang mandub, yang disunahkan. Ada lagi yang mau didiskusikan terkait ini? Insyaallah nanti kita pembahasan berikutnya masuk dalam bab fikih thaharah. Ya kan? Nanti fikih thaharah, Bapak, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang ada perkara yang sudah kita kerjakan ternyata ketika kita sandingkan dengan masalah kita para ulama, kita terkoreksi, Pak. Nah, kita di situ harus legowo, terkoreksi. Tidak ada masalah. Kita yang koreksi kita syariat, ulama gitu. Nah, itu kita legowo. Makanya istilahnya itu kalau kita pernah belajar, kita bisa berdiskusi. Masalah fikih itu gitu. Kita pernah belajar nih, loh, Ustaz kok fikihnya beda sama saya sih, Ustaz? Bisa diskusi kita. Diskusikan, santai saja. Tapi kalau ada perkara ternyata kita belum pernah belajar, di situ kita bisa menambah ilmu. Ya kan gitu. Jadi kita bisa belajar mengambil di situ sehingga apa yang kita kerjakan, jenengan kerjakan, jenengan itu sudah konfirmasi, oh ternyata itu ulama juga kerjakan seperti itu. Oh, ini penjelasan para ulama. Tidak bisa kemudian jenengan ujuk-ujuk mentafsirkan Al-Quran sendiri, mentafsirkan hadis sendiri, membuat hukum sendiri, nggak bisa, Pak. Kita harus merujuk kepada para ulama dan itu menjadi warisan para nabi adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebih demikian yang dapat disampaikan. Semoga kita bisa nanti ketemu di kesempatan berikutnya dan diupayakan. Nah, biasanya kalau ngaji fikih itu jangan longgar, Pak. Maksudnya jangan longgar itu jangan alfa lah. Kalau alfa itu biasanya nanti itu ada sesuatu yang ada yang longgar nanti. Kemudian kalau nanti jenengan punya buku bisa coret-coret, Pak. Oh, nanti ini. Meskipun coretannya itu boleh, enggak boleh, enggak. Biasanya kalau pengajian bapak-bapak itu gitu. Setelah hukumnya apa? Pengennya itu boleh. Meskipun akhirnya enggak boleh gitu. Jadi enggak ditulis secara detail tapi secara garis besar. Tujuannya apa? Jenengan ketika nyampe rumah dapat faedah. Dapat faedah. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.